Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Ibu Bet. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat saya hari ini, Bu Bet. Bagaimana kabarnya, Bu Bet? Alhamdulillah. Maaf Alhamdulillah. mengganggu. Apakah Ibu Bet ada waktu luang hari ini? Oh iya, nggak apa-apa Bu Sri, ada dong. Bagaimana Bu Sri? Ada yang bisa dibantu? Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu Bet. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Eh, Tidak apa-apa Bu Sri, santai saja Bu Sri. Ada yang ingin Bu Sri sampaikan dari begini, pertemuan Bu. kita ini? Begini, Bu ya. Ya. Saya mau cerita tentang siswa saya di kelas 1. Saya kan di sekolah ini kebetulan mengajar di kelas 1. Saya mau minta tolong ke Ibu untuk membantu saya. Siswa saya ini salah satunya yang bernama Adit. Dia ini tidak fokus pada pembelajaran, Bu. Jadi dia itu sering minta keluar dari ruang kelas gitu, Bu. Jadi dia tidak betah belajar di dalam kelas. Oh ya. Saat jam istirahat, dia pingin nanti masuk ke dalam kelas gitu. Ya, dengan senang hati Bu Sri ya. Eh, Kira-kira apa? Oh ya, masalahnya Bu Sri apa masalah Adit itu Bu Sri? Coba ceritakan dulu yang jelas, biar saya eh, bisa memberikan solusi mungkin atau saran mungkin nanti Bu Sri. Coba bisa diulang Bu Sri? Ya, sebenarnya saya ingin mencari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Masalah saya itu tadi anak saya itu yang kelas 1 itu tidak fokus belajar di dalam kelas. Dia pingin keluar terus dari dalam kelas itu, Bu Bet. Jadi dia belum fokus untuk belajar di dalam kelas meskipun di dalam kelas itu kita sudah belajar dengan berbagai metode gitu, Bu Bet, tapi Adit selalu minta keluar kelas gitu. Dia Hmm. terus dari dalam kelas itu permasalahan saya, Bu. Oh iya, Adit itu enggak mau belajar di dalam kelas ya. Kira-kira Bu Sri tahu nggak sih kenapa sih Adit itu dia tidak betah di kelas, Bu Sri? Kalau menurut saya ya Ibu Pit, Adit itu tidak betah di dalam kelas atau tidak fokus pada pembelajaran itu karena dia masih malu dan minder ya terhadap teman-temannya di kelas. Karena Ananda Adit ini masih banyak kekurangan dari teman-temannya yang lain. Dia belum bisa menulis, belum bisa mengenal huruf, sementara teman-temannya rata-rata sudah bisa. Mungkin itu yang membuat Ananda kurang fokus, jadinya dia tidak betah belajar di dalam kelas. Hmm, iya 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 Bu Sri iya. Adit ini masih sering, mungkin Adit ininya masih dia terbawa oleh anunya dulu waktu dia masih TK Bu Sri ya. Kira-kira Bu Sri ada melihat apa ya sesuatu yang membuat Adit tidak tertarik di dalam kelas Bu Sri begitu maksud saya apakah Bu Sri tahu nggak kenapa Adit itu tidak betah di kelas ataukah uh, Adit itu tertarik nggak dengan apa yang Ibu ajarkan di kelas begitu? Nah, kalau menurut saya Ibu Pit, apa yang saya sampaikan, apa pembelajaran yang sudah saya berikan terhadap kelas saya itu,
rata-rata temannya itu, sudah tertarik dengan apa yang telah saya sampaikan, dengan pembelajaran yang telah saya sampaikan. Nah, kalau Adit ini kan karena mungkin dia merasa minder dengan teman-temannya, belum punya sahabat mungkin, jadi itulah yang membuat dia tidak fokus di kelas itu, Bu Pit. Mmm, Kalau untuk teman-teman yang lain kan mereka saya lihat antusias belajarnya luar biasa, tertarik dengan apa yang sudah saya ajarkan gitu. Kalau Ananda Adit itu dah permasalahannya karena dia belum betah di dalam kelas, jadi saya tidak tahu, mungkin dia tertarik. iya, setelah saya mendengar ceritanya Bu Sri, ya lumayan miris juga Bu Sri, tapi kira-kira nih Bu Sri, Ya, yang, betul. menjadi penghambat sekali, sehingga Adit itu tidak mau belajar di kelas itu, apa ya Bu Sri ya? Pasti ada lah Bu Sri melihat ciri-cirinya atau setelah Ibu Sri kan sudah sekian lama juga ya Bu Sri ya? Ada nggak kira-kira yang menjadi bisa kita jadikan patokan lah Bu Sri, eee, apa, kendala yang paling, kelihatan sehingga Adit ini tidak betah di kelas? Ya, menurut Menurut saya Bu ya, Sri? Bupit, kalau Ya, menurut saya ya, Bupit, ya yang saya rasa yang menjadi hambatan, Ananda Adit ini, itu dah tadi kemampuan yang kemampuan dia itu masih di bawah, kemampuan teman-temannya yang lain. Nah, sehingga dia merasa minder, merasa dari teman-temannya yang lain. Dan bahkan mungkin ya yang saya rasa yang menjadi hambatan itu, Bupit ya, eee mungkin dari faktor lingkungan keluarga, di mana iya, keluarga Adit ini, dia latar belakang itu, tidak begitu, apa namanya, kurang tentang pendidikan gitu, latar belakang memperhatikan ya. orang tuanya berasal dari, kurang kurang mampu dan juga, keterbelakangan dia itu, belum tamat SD bahkan orang tuanya itu Mmm, saya tahu dari iya. Adit ini. Betul betul, Bu Sri, betul. Bisa jadi Bu Sri seperti itu, karena dukungan orang tuanya tidak ada ya Bu Sri ya. Jadi Adit ini, merasa, sangat minder ya, karena kemampuannya masih kurang. Nah, kira-kira nih Bu Sri, solusi apa yang, menurut Bu Sri nih, yang terbaik yang bisa Bu Sri lakukan untuk Adit ini, khususnya? Menurut saya ya, Bukit, khusus untuk Adit ini, kalau solusi terbaik menurut saya pertama akan melakukan pendekatan secara pribadi ya, personal ke Adit ini dan nanti saya melakukan pendekatan di dalam kelas itu, setelah pembelajaran teman-temannya yang lain sudah saya berikan, sudah saya sampaikan ya, Gupit, mungkin dia nanti saya ajak ke bangku saya untuk saya bincang untuk bagaimana pendekatan saya lah bersama dia nanti. Jadi secara khusus ke dia ini, akan saya lakukan gitu, Gupit. Itu mungkin solusi yang terbaik untuk akan saya lakukan. Jadi khusus untuk dia akan saya dampingi setelah teman-temannya, melakukan pembelajaran, setelah sudah sampaikan pembelajarannya, jadi dia nanti sendiri akan saya panggil, akan saya dampingi khusus gitu, mungkin itu yang terbaik menurut saya gitu. Ya, ya 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 ya. Sangat menarik Bu Sri. Setelah saya mendengar cerita Bu Sri itu ya, ternyata sangat sulit menjadi guru kelas 1 Bu Sri ya. Iya iya. Tapi Bu Sri betul-betul hebat. Nah ini Bu Sri, setelah saya mendengar cerita Bu Sri ini, kan sudah ada solusi, untuk Adit ini. Kira-kira nih Bu Sri, kriteria keberhasilan, seperti apa yang Ibu Sri inginkan? Setelah Bu Sri,
bisa mungkin nanti melaksanakan apa yang sudah Bu Sri ungkapkan. Ya. Mungkin kriteria ya, Ya. yang saya inginkan itu tentu menginginkan Ananda Adit ini nanti, bisa belajar dengan menyenangkan di dalam kelas, dia bisa fokus dan nyaman di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Ibu Bet. Iya, betul Bu Sri ya. Bagus sekali keinginan dan harapan Bu Sri. Kemudian Bu Sri, kira-kira kapan Bu Sri dan siapa yang akan Bu Sri ajak atau yang bisa Bu Sri hubungi untuk tercapainya keinginan Bu Sri ini untuk memenuhi uh, masalah yang sedang Bu Sri hadapi ini tentang siswanya Bu Sri yang bernama Adit ini. Nah, kira-kira siapa yang akan Bu Sri ajak untuk terlibat di dalam penyelesaian masalah ini? Ya. Kapan ya, Ya, tadi, kapan? jadi saya akan secepatnya melakukan, apa yang menjadi keinginan saya, secepatnya akan saya lakukan. Terus siapa yang perlu saya hubungi, pertama akan saya hubungi orang tuanya, di mana di dalam hal ini saya akan menyampaikan bahwa Ananda Adit dalam pembelajarannya itu tidak fokus belajar di dalam kelas. Karena kalau dengan tidak kita menghubungi orang tua, Ibu Pet ya, mungkin orang tua Adit ini tidak tahu apa perkembangan Adit ke depannya. Jadi mungkin yang pertama itu akan saya hubungi orang tua dengan orang tuanya nanti mengetahui apa perkembangan yang telah terjadi dengan Adit ini, mungkin bisa membantu gitu, Bu Pet. Dan bisa juga setelah saya komunikasikan dengan orang tua, nanti juga saya sampaikan dengan teman di sekolah dan juga ibu kepala sekolah gitu. Ya, ya baguslah Bu Sri ya. Saya dengar dari apa yang Ibu Sri sampaikan itu adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali dan bijak sekali dari seorang guru kelas 1 yang sangat memikirkan masa depan Adit ini. Ya, saya juga sebagai tersentuh sekali ya Bu Sri ya. Nah, kira-kira Bu Sri siapa yang Bu Sri siapa yang akan membantu Bu Sri dan Bu Sri akan meminta dukungan dari siapa untuk hal ini? Ya. Dukungan tentu pertama ya tentang bersama rekan sejawat di sekolah, ya tentang apa yang telah dialami oleh Adit ini kan saya ceritakan nanti ke teman-teman di sekolah. Nah, tentu dukungan dari teman-teman yang lain saya perlukan gitu. Nah, selain dari teman, juga dari kepala sekolah, mungkin ada setelah saya sampaikan permasalahan saya, ada masukan atau saran dari ibu kepala sekolah saya. Bahkan saya nanti minta dukungan teman-teman kelas Adit ini di dalam kelas saya itu, Bu Pit. Jadi nanti saya minta teman-temannya bagaimana bisa mengajak Adit ini bermain supaya dia tertarik. Mungkin dengan adanya karibnya atau teman yang lebih dekat ke dia, mungkin dia akan lebih betah untuk belajar di kelas gitu, Bu Pit. Ya. Ya Bu Sri ya, alhamdulillah Bu Sri, saya dengar apa yang sudah sampaikan ini sungguh luar biasa. Nah, setelah ini, setelah mendengar cerita dan setelah Ibu Sri menyampaikan masalah yang sedang Ibu Sri hadapi ke saya, bagaimana perasaan Bu Sri saat ini? Bagaimana perasaannya Bu Sri saat ini?
perasaan saya ya Bu Pit saat ini ya tentu saya merasa lebih tenang ya Bu Pit, setelah apa Mmm. yang sudah saya sampaikan ke Ibu Pit itu, tentang permasalahan saya merasa lebih tenang, lebih ada apa namanya, karena sudah berbagi ke Ibu Pit tentang apa yang menjadi permasalahan Iya, saya. iya. Ya, iya, seperti itu dah saya juga mendengar itu merasa ternyata, semua berawal, dari kita sebagai seorang guru, Bu Sri. Nah, bagaimana Bu Sri tindak lanjut dari kegiatan, yang kita lakukan ini nantinya? Tindak lanjut dari kegiatan coaching ini ya Ibu, saya akan mencoba melakukan apa yang telah, kita bicarakan pada pertemuan ini. Jadi apa yang sudah saya sampaikan, tadi ke Ibu Pit dan dengan adanya solusi dan apa yang Ibu Pit sampaikan, nanti akan saya lanjutkan untuk melakukan, di sekolah gitu Bu Pit. Ya, baiklah Bu Sri, saya rasa kita sudah selesai ya, untuk hari ini. Terima kasih Bu Sri, sudah percayakan kepada saya, sebagai tempat Bu Sri mencurahkan masalah yang sedang Bu Sri hadapi dan saya ucapkan, selamat kepada Bu Sri, supaya Bu Sri bisa mengimplementasikan apa yang, sudah menjadi rencana, dari Bu Sri sendiri dan semoga keinginan Bu Sri ini dapat terlaksana dengan baik, dan mungkin kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf Bu Sri ya, hanya itu yang bisa saya berikan kepada Bu Sri, karena pengalaman kita juga itu hampir sama walaupun saya itu, mengajar SMP, tetapi masalah kita itu tidak ada sih jauh bedanya Bu Sri, karena kita, ini berkecimpung di dunia, eee, pembelajaran. Nah, kita ini Bu Sri sebagai pendidik, walau saya mengajar di SMP, tapi masalahnya sama saja dengan Bu Sri yang di SD itu. Kita sama-sama, anak menghadapi anak yang masih menginginkan perhatian penuh, baik itu dari guru, kita sebagai pendidik, maupun, orang tuanya sebagai orang tuanya di rumah. Karena, akan sangat sulit, seperti yang saya dengar tadi, kelas 1 yang baru, eee, yang baru naik tingkat dari TK ke SD, itu tidak mudah Bu Sri, kalau saya pikir. Nah, di sini, memang betul-betul butuh, kesabaran dan kesabaran itu saya lihat di Bu Sri itu sungguh luar biasa. Selamat Bu Sri ya, semoga Bu Sri tetap semangat, Bu Sri bisa menyelesaikan misi ini dengan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu Sri, mungkin lain kali kita sharing-sharing lagi ya Bu Sri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Pit tentang apa yang sudah Ibu Pit berikan kepada saya dan semoga apa yang Ibu Pit sampaikan tadi dan apa permasalahan yang saya hadapi bisa saya implementasikan di sekolah saya Bu Pit, khususnya di kelas saya. Terima kasih Bu Pit. Ya, Assalamualaikum selamat ya warahmatullahi Bu wabarakatuh. Sri ya, semangat semangat Ya, semangat. Iya, selesai dah. iya selesai deh. Berarti kita kerja refleksi kayaknya. Mana dia itu? Ayo. Terima kasih Pak, udah dikasih. Menjempolkan diri. Iya.
Itu tadi ada dari Bapak itu, dikasih jempol kita dari Pak Haji, Pipit. Ya Pak Haji. Mana ini refleksinya Bu Sri? lihat di LMS dulu. Lagi saya buka LMS nih. Kan ada di anu itu. Coba kita lihat dulu. Bentar. Yang kemarin itu mana dia? Yang mana? Yang Yang si itu juga dikasih. sama Hah? seperti itu. Sama seperti itu. Iya sama katanya. Oh, begitu deh kita isi. Coba tanya Pak Fasil. Fit, Pak, endingnya tadi kenapa ibu yang menutup, seharusnya ibu Sri gitu. oh, Seharusnya mungkin ibu iya, mungkin salah. menanyakan apa yang bisa dibantu lagi seperti itu kalau sudah. Oh iya ya. Tapi luar Lupa deh. biasa, Masih belajar, Pak. ya, luar Iya biasa. ya. Iya ya lupa Gimana, saya tanya. gimana Pak, anu penampilan kita tadi Pak? Cukup sih Pak? Sudah bagus. Cuman yang perlu tadi pertama jangan langsung apa ya solusi apa seperti itu yang ditanyakan tadi oleh coach ya. Tapi gali terus apa faktor-faktor lain yang sehingga menyebabkan seperti itu. Lama-lama nanti kan dari Oh iya. faktor yang di apa namanya dikritikkan oleh coach itu lambat laun dari itu akan sendirinya nanti solusi itu tanpa tanpa harus ditanyakan seperti itu. Karena kalau kita terlalu cepat menanyakan solusi ya memang akan dijawab solusinya seperti itu terjebak jadinya Iya ya Bu. Pak biasa. jadi catatan ya. Apa tadi Bu Sri katanya Bapak itu? Kemudian Jangan endingnya itu menanyakan sih. jangan terlalu cepat Jangan. ke solusi tapi gali terus, makanya jangan jangan berfokus pada masalah masalah kucinya tapi fokus pada kucinya seperti itu. Fokus dulu ke kucinya, artinya menggali menggali terus nanti Oh iya. dari Iya dari ya. masalah anak itu banyak faktor yang harus apa namanya eh, yang tadinya kita lupakan mungkin, maka lambat laun akan nanti kayak Ya kalau mungkin nggak salah, karena kalau nggak salah tadi hanya media ya di yang pertama itu, mungkin ada hal-hal lain selain itu terus di modifikasi anak atau apa yang dilakukan oleh anak itu ya bisa pas. Tapi sudah luar biasa Bu. Maaf ya kita nimbrung. Nggak apa-apa Pak, justru lebih bagus biar kita lebih apa namanya, lebih ya tahu lebih lagi apa mengerti. tentang kekurangan kita gitu Pak. Terus apa namanya tadi kayak di Ibu Pit, mohon maaf Bu Pit ya, ketika Ibu tadi mengungkapkan permasalahannya terlalu kelamaan kemudian sempat cerita seperti itu, usahakan nanti ada potong-potong itu yang akan diburu nanti oleh apa namanya oleh coach itu supaya jangan Oh, terlalu lama gitu banyak. jadi Kasihan nggak coachnya. usah terlalu banyak cerita tentang Iya, permasalahan seperti yang Ibu Pit gitu Pak. Yang ketika Ibu Pit jadi coaching gitu. iya, Hmm, artinya supaya kasihan nanti coachnya. lama nunggu. Tapi karena disuruh sabar ya Pak, saya sabar. Iya. Malam mungkin Ibu Pit nggak puas Pak kalau nggak apa namanya eh, nggak sesuai dari hati Mengungkapkan. untuk Ya. mengungkapkan itu apa permasalahannya situ Pak. Mungkin itu yang membuat Ibu Pit banyak bercerita mungkin itu Pak. Luar biasa. Karena ini kan waktunya juga 15 menit. Nanti kita gali lagi dah ya, Pak ya di lain waktu kita akan Makanya saya sabar nunggu bagaimana ceritanya Ibu Pit. Dan eh, satu lagi tadi ada pertanyaan tertutup tadi yang kalau siapa tadi lupa saya. Tapi ada sempat pertanyaan tertutup tadi yang dilontarkan. Kalau bisa pertanyaan tertutup itu usahakan tidak muncul. Terbuka gitu Pak. buka ya. Iya Pak, iya ya. Kemudian untuk kira-kira itu mungkin perlu dikurangi seperti itu. Jangan kira-kira tetapi yang pasti-pasti seperti itu. Oh iya. Ya, memang itu yang sulit kita hindari itu kira-kira itu Ya, memang ya Pak, betul. Siapa? paling sulit. Usahakan pertanyaan. Termasuk saya juga dulu ya kira-kira itu enggak bisa lepas. Memang. Padahal Pak ya,
Saya dulu sudah dipesenin sama ibu dosen saya jangan sekali-kali mengatakan kira-kira atau mencoba katanya. Nggak boleh Jadi bilang lupa kan Ibu Bet? nanti lupa. Karena fokus gitu itu. Coba sudah berdengar ada sih masalah ya. Ini karena Iya, ada yang dengar. coba yang aduh ya yang kayak tapi kemarin itu biasa itu Bu, sama saja Saya, kita juga seperti itu dulu, tapi ketika kita sudah oh ternyata belajar ya. saya apa Ji? Ya, betul Pak. itu perlunya Namanya juga kan baru lagi Bu Sri ya. Yan, itu lagi Bu yang coach itu terus apa, jangan sampai solusi apa gitu ya terlaluan, tapi terus gali dari sisi. Nah, kalau memang ada yang gali terus dari yang tadi. Oke, oke. Siap Pak, siap. Siapa? Kalau memang Makasih sudah Kak. kalau sudah pas dari sisi itu, coba tanyakan dari sisi yang lain lagi seperti itu. Sehingga nanti banyak sekali apa namanya potensi-potensi yang akan digunakan oleh Uci itu untuk menyelesaikan Siap. permasalahan ini. Izin tanya Pak sedikit, berarti ketika kita melakukan coach ini, berarti kita bebas eh, mengembangkan tetapi masih dalam ranah masalah yang itu Pak ya, tapi Ya, bebas kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan begitu Pak ya? iya, siswa kan kalau hanya sedikit nanti kan langsung ke solusi kan, berarti seperti apa ya, Oh, kayaknya terlalu terlalu dangkal lah ya artinya. Nanti kan iya, baru kita percakapan tujuannya nanti Kuci itu kan untuk lebih plong, kemudian ada apa namanya lebih iya, iya, terbantu. Bukan bukan anak tadi Bu Pit ya. Tadi iya, sempat saya dengar Ibu Pit tadi mungkin nanti bisa saya memberikan solusi seperti itu ya Bu Pit tadi. iya, Ingat enggak? iya, Ibu Bet yang memberikan solusi gitu Iya, Pak ya. itu. Ingat enggak Bu iya, Pit? Kok jadi coach yang memberikan Iya, jangan solusi? sampai itu ya Bu. iya, Nah, iya, makanya ada dua tadi yang eh, agak vital lah Ibu Pit ya. iya. Artinya, tapi enggak apa-apa nih Bu Pit ya untuk perbaikan nih. Jangan sampai ibu yang akan memberikan solusi, kemudian jangan ibu yang menutup sesi Oh tadi. iya, iya. Ya karena tadi Bu Serinya lama menutupnya, jadi saya nutup. Saya nunggu Tadinya ibu tadi. nanyakan lagi bagaimana Bu Nah, dengan Kan ini. saya saya lupa sabar lupa. Bu Bet, sabar kan siapa tahu Hanya sudah. kemudian kalau Maaf anda Pak, kita disuruh ke bor utama. Bor, bor utama. lanjut lanjut Bu. Selamat sukses Oke. selalu. Saya Semoga Ya terima Kak, kasih terima atas kasih banyak waktunya. Kak ya. Assalamualaikum.